Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rizkia, guru SMA Negeri 2 Martapura, sekaligus mahasiswi PPG Daljab UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 2 Martapura di kelas 10.7 yang berjudul Materi Pergaulan Bebas dan Zina. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Masih ada sampah? Apakah tadi sudah ada yang tiket? Nanti dibersihkan lagi ya. Sebelumnya Ibu absen dulu. Tengku Patrias. Hadir, Bu. Alif Madani. Hadir, Bu. Fahrul Hadir, Boni. Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Anissa Aulia Rahman. Muhammad Fahri Roja. Hadir, Bu. Abu Ilham Islamuddin. Hadir, Bu. Muhammad Zaini. Hadir, Bu. Rahmat Hidayat. Hadir, Bu. Sahid Hidayatullah. Hadir, Bu. Nur Najlalia. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Najwa Anjani. Hadir, Bu. Sophia Rahma. Hadir, Bu. Artika Dewi Septiasa. Hadir, Bu. Aliska Putria. Hadir, Bu. Khaira Dewi Restiana. Muhammad Raja. Hadir, Bu. Muhammad Gaisantia Adil. Hadir, Bu. Terakhir Dwi Risma Zahra. Hadir, Bu. Kita mulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih banyak. Tadi malam apakah ada yang sudah belajar? Saya Bu, Ya, belajar apa, Zahra? tentang pergaulan bebas dari zina. Oke, tentang pergaulan bebas dari zina. Silahkan duduk. Yang lain ada yang belajar juga? Oke, sebelum itu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Apa ada yang ingat tentang materi minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Silahkan Goni. Minggu kemarin mempelajari tentang adab bergaul. Minggu kemarin membahas tentang Adab bergaul. adab bergaul. Oke, benar sekali. Silahkan duduk. Oke, jadi hubungan materi minggu lalu dengan hari ini. Minggu lalu kan kita membahas tentang adab bergaul ya. Jadi minggu ini membahas tentang materi pergaulan dan pergaulan bebas dan zina. Hukumannya adalah ketika kita bergaul itu harus ada adab-adabnya. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita bergaul itu harus tahu batasannya, yang mana perempuan, yang mana laki-laki, supaya jangan melampaui batas. Ibu ada pertanyaan, apakah kalian pernah mendengar tentang penyakit HIV atau AIDS? Yang kedua, menurut kalian
kalian salah satu penyebabnya itu apa? Yang pertama ada yang bisa jawab? Saya tahu Bu, Ya, silakan Sofia. HIV adalah penyakit yang menular dan berdampak bagi kesehatan. Dan berdampak bagi kesehatan. Bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Penyakit HIV dan AIDS ini bisa menular dari manusia, bisa juga melewati darah, juga bisa. Nah, apabila berhubungan seks dengan orang yang bukan kuninnya, maka bisa tertular HIV apabila gonta-ganti pasangan. Oke, yang kedua, menurut kalian salah satu penyebabnya itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Oke, silahkan Kaira. salah satu penyebabnya yaitu pergaulan bebas. Oh ya, Dan terus? yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Salah satu penyebabnya itu pergaulan bebas antara hubungan seks di luar nikah, dan yang kedua tadi penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan yang terlarang. Nah, jadi itu tadi dari pertanyaan tersebut kalian sudah tahu nih AIDS itu apa, HIV itu apa, dan penyebabnya itu apa. Di sekitar kalian apakah pernah melihat nih yang seperti itu? Pernah nggak? Belum pernah ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina serta dalil yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi kalian itu harus tahu dulu nih apa itu pengertiannya, habis itu larangannya seperti apa, dan menjelaskan nanti bagaimana pergaulan bebas dan zina tersebut. Yang kedua, peserta didik menganalisis contoh-contoh dan perilaku pergaulan bebas dan zina dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian itu harus tahu dulu nih apa aja sih tentang pergaulan bebas dan zina itu, contohnya bagaimana, dan larangannya itu seperti apa, serta hukumannya itu seperti apa. Baiklah, di sini akan Ibu sampaikan dulu, Ibu berikan kalian video berupa pergaulan bebas dan zina. Tapi sebelumnya kita harus berikan dulu, ingat ya, tepuk tangan. Ibu latih konsentrasinya. Apabila Ibu bilang 1, tepuknya 1. Apabila Ibu bilang 2, tepuknya 2 kali. Dan apabila Ibu bilang 3, artinya tidak bertepuk. Oke, kita mulai. Tepuk 1, 2, 3. Nah, ada yang masih tidak konsen. Ingat ya, instruksinya. Tepuk 1, 2, 3. Gak ada katanya 3. Nah, oke, satu kali lagi. Tepuk 2, 1, 3. Oke, terima kasih sudah kembali konsentrasinya. Kita bergantung sama di sini. Ibu ada video pembelajaran tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan juga nanti ada artikel. Silahkan kalian amati video tersebut. Nanti di sini kita akan membahas di pemaparan diskusi perkelompok kalian. Nah, silahkan disimak. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengaku perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak mempedulikan aturan agama, norma, dan etika, dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak
kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Tadi ada di dalam Quran surah Al-Isra dan selanjutnya ada di dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Bisa mungkin bacakan? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Sadaqallahul Azim. Silahkan duduk. Lanjutkan Nisa membaca artinya. Artinya, berzina perempuan dan berzina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Terima kasih. Jadi di sini maksud dari arti tersebut bagi perempuan dan laki-laki yang melakukan zina maka dia didera 100 kali. Artinya didera itu dihukum cambuk 100 kali. Itu bagi orang yang sudah mempunyai suami atau istri. Nah, itu tadi dari video dan teman kalian yang membacakan. Nah, di sini ada artikel tentang akibat hamil duluan. Banyak remaja Bandung nikah dini. Silahkan Zara untuk membacakan, dan yang lain tolong diperhatikan, nanti ada tugas analisis tentang artikel tersebut dan video tadi. Silahkan Zara. Bandung. Pernikahan dini banyak terjadi di kalangan remaja Bandung. Pengadilan Agama atau PA Bandung mencatat permohonan dispensasi menikah di tahun 2022 mencapai 143 kasus. Namun, angka tersebut masih terbilang lebih rendah ketimbang 2 tahun sebelumnya. PA Bandung mencatat permohonan dispensasi menikah di tahun 2021 mencapai 193 kasus dan tahun 2020 mencapai 219 kasus. Tahun 2022 itu justru ada penurunannya ya dari tahun 2021, sehingga ini bisa dikatakan bahwa masyarakat Bandung lebih memahami dan menyadari tidak
terjadinya pernikahan usia dini di bawah 19 tahun, kata Ketua PA Bandung, Asep M. Ali Nurdin kepada wartawan di PA Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung, Selasa 17 Januari 2023. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Itu tadi dari video dan artikel dari kedua tersebut yang Ibu berikan tadi, Ibu berikan tayangan tadi. Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Oke, silakan. Bagaimana dampak untuk kesehatan dari pergaulan bebas dan zina itu? Bagaimana dampak kesehatan untuk pergaulan bebas dan zina? Oke, silakan duduk. Bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Dari pertanyaan tersebut ada yang bisa jawab nih? Oke, silakan, Ariska. Dampak dari pergaulan bebas dan zina akan merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya seperti minuman keras itu mengakibatkan kerusakan organ hati dan jantung. Oke, terima kasih. Di sini Ibu bagikan kelompok, yaitu kelompok 1 ada Alif, Kaira, Isma, Geisa, dan Raja. Kelompok 2 ada Adisa, Mutiara, Ariska, Tentu, sama Goni. Kelompok 3 Sahid, Dayat, Fahmi, Najla, dan Najwa. Kelompok terakhir ada Sasa, Zahra, Sofia, Abu Ilham, sama Zaini. Silahkan bentukan kelompok dulu. Bagikan LKPD ini lembar kerja peserta didik. Jadi kalian boleh tulis di sini tentang artikel dan video tadi, analisisnya apa, contohnya apa, pemecahan masalahnya apa. Nah, setelah itu Ibu berikan 2 opsi nih, boleh ada yang nulis di LKPD langsung dan boleh juga melewati PowerPoint. Kira-kira siapa dulu nih yang mau PowerPoint? Oke, kelompok 2 ya, kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, jadi kelompok 3 dan 4 mau di PowerPoint atau di LKPD aja? Oke, LKPD Ibu bagikan dulu. Tapi yang kelompok 1 dan 2 tulis aja dulu di LKPD karena ini kumpul. Nanti pada saat presentasi kalian baru pakai PowerPoint. Ibu bagikan dulu. Silahkan dikerjakan. Boleh menggunakan handphone, dicari di handphone penyebabnya apa, misalkan terus itu analisisnya seperti apa. Itu tampilkan dulu di sini. Video tadi, video artikel tadi. Video kan sudah di. Oh iya boleh, ini Islam banget. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang kesulitan? Tidak ada. Oke, kalau ada yang kesulitan nanti tanyakan ya. Anak kelas tanggal Kelompok 1 sudah sampai mana? Dan sampai Boleh cari di internet. pengertian Cina, Bu. Oke. Ini di sini apakah itu ya PowerPoint ya? Oke, sambil didesain ya PowerPoint. Kelompok 4 sudah sampai mana? dikit lagi selesai. Masih kita lagi selesai. Oke, ini mengerjakan LKPD ya? Ya. Bila ada yang kesusahan tanyakan, bisa tanyakan ya. Kelompok 3 sudah sampai mana? Sudah sampai dampak. Oh, sudah sampai dampak. Ada kesusahan? Ya, ada, Bu. Nah, ini Tadi Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang sudah berjalan sekitar
menit. Silakan dilanjutkan lagi. Kalau ada yang sudah selesai, boleh sambil didiskusikan siapa nanti yang akan membacanya, memaparkannya. Siap-siap nanti semuanya harus terlibat ya, harus terlibat yang membaca dan menjawab pertanyaan nanti. Sudah sampai mana semuanya? Sudah hampir selesai? Ada yang kesulitan? Di sini kan kami sudah menulis. Nah, di sini kelihatan agak panjang. Kalau misalkan kami singkat di sini nggak apa-apa, disingkat aja di PowerPoint itu nanti supaya pas pada saat penampilan itu mencukupi semuanya. Terima kasih. Waktunya sisa 1 menit lagi ya. Siap-siap. Kalau sudah nanti kita lanjutkan ke presentasi. Tadi sudah selesai mengerjakan tugasnya semuanya. Kita lanjutkan presentasi. Untuk yang pertama maju yang pakai PowerPoint ada di sini kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu berupa PowerPoint. Sama-sama perkenalkan, nama saya Ahmad Madani. Nama saya Muhammad Sunyadin. Saya Muhammad Raja. Saya Birisma Zahra. Saya Cari Ratih Setiana. Jadi pembahasan pada hasil diskusi kami yaitu 1. Pergaulan bebas adalah pola pergaulan yang melampaui batas norma agama, budaya, dan moral yang dapat merusak kehormatan diri seseorang. 2. Zina, yaitu perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah menurut ajaran agama Islam. Jadi 2. Pengaruh buruk dari media sosial dan hiburan yang tidak sesuai dengan nilai moral. 3. Lingkungan pergaulan yang tidak sehat seperti teman-teman yang menggunakan perilaku menyimpang. 4. Minimnya pengawasan dari orang tua. 5. Rendahnya kontrol diri dan kesadaran akan tanggung jawab. Jadi itu saja pembahasan dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya dari kelompok 1. Bagaimana cara mencegah pergaulan bebas dan zina pada lingkungan masyarakat? Oke, bagaimana sudah dicatat? Oke, silakan dijawab. Itu dengan menanamkan nilai-nilai agama dan moral dan memperdekatkan diri kepada Tuhan dan bisa melakukan dengan Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan selanjutnya kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 2, saya atas nama Mutiara.
Jadi latar belakang pembelajaran kita adalah yang pertama, zina ini adalah perbuatan yang keji atau fahisyah. Zina disebut sebagai fahisyah, yakni tindakan yang sangat buruk secara moral, agama, dan sosial. Poin pertama, zina merusak kesucian hubungan manusia yang Allah tetapkan hanya boleh dilakukan dalam pernikahan. Poin kedua, tindakan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan diri sendiri dan orang lain. Dampak pergaulan bebas dan zina. Yang pertama ada dampak fisik. Yang poin pertama, penyakit menular seksual atau PMS termasuk penyakit HIV atau AIDS. Yang kedua, kehamilan di luar nikah. Sekian dari presentasi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara mengontrol hawa nafsu agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina? Siap izin menjawab. Dengan cara menjaga pandangan, menjaga hati, dan mengalihkan energi dalam hal-hal yang positif seperti belajar, berolahraga, atau beribadah. Apakah sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, presentasi kali ini akan kami tutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat duduk, kita berikan tepuk tangan dulu. Sudah selesai presentasinya semuanya. Bagus sekali presentasi kalian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Dan di sini Ibu mau menambahkan sedikit tentang jawaban dari kalian. Salah satunya di sini, salah satunya dari pergaulan bebas dan zina tadi, ayatnya tadi sudah disebutkan dari Quran surah An-Nur ayat 2, dan yang pertama Quran surah Al-Isra ayat 32, dan terakhir Ibu menambahkan dari hadis yang membahas tentang pergaulan bebas dan zina itu ada di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kalian tadi lupa menambahkan hadis tersebut. Nah, untuk pembagian zina tadi hukumannya sudah sangat bagus. Tadi itu sudah dijelaskan dari zina muhsan, zina ghairu muhsan, dan beberapa hukuman dari pelaku zina tadi. Nah, setelah ini presentasi sudah selesai, nanti Ibu pengen kalian mengerjakan puisis untuk hasil pemahaman kalian tentang pergaulan bebas dan zina hari ini dari materi tadi. Dari pembelajaran tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, ya silahkan Zahra. Izin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, jadi pergaulan bebas dan zina memiliki dampak negatif yang besar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Untuk solusi pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan agama, pendidikan, pengawasan keluarga, dan pembentukan lingkungan yang positif. Dengan upaya bersama, remaja dapat terhindar dari pergaulan yang rusak dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, terima kasih untuk kesimpulan hari ini ya. Benar sekali yang namanya pergaulan bebas dan zina tadi dapat merusak yang ada di dalam tubuh kita sendiri, yaitu organ di dalam tubuh maupun kesehatan mental kita. Oke, linknya sudah siap. Silahkan kalian join di kuisisnya. Lagi kuisisnya akan kita mulai.
bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Ada nggak sih poin penting yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Tentang apa? Tentang bahayanya zina. Ada lagi selain itu? Selain Jangan pergaulan bebas. tentang menjadi pergaulan bebas, ya dapat kita apa ya, ibu beri pesan kepada kalian jangan sampai kalian mendekati yang namanya pergaulan bebas dan zina karena itu sangat merusak moral dan agama kalian. Baiklah, nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membuat proyek tentang pergaulan bebas dan zina, tapi nanti dibikin poster melalui Canva ataupun kertas karton. Jadi nanti minggu depan kita akan ketemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Oke? Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum menutup itu, Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya, doa sebelum pulang. Sudah dirapikan semuanya, silahkan dirapikan semuanya. Kita berdoa sama-sama. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa tersebut. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada salah penyampaian dari materi maupun perkataan Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.